Halo semua, perkenalkan nama saya Aurelia Mercy Malinda Tapatab, kelas 2B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nusa Cendana. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kehutanan di NTT. Yang pertama, kehutanan adalah praktik untuk membuat, mengelola, menggunakan, dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia, dan ada beberapa pengertian kehutanan menurut yang pertama menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Yang kedua, teori kehutanan menurut Simon 1998. Yang ketiga, perubahan konsep kehutanan. Dan yang berikut kehutanan di NTT. Berdasarkan data statistik, kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama, luas kawasan hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 1.911.975 hektar yang terdiri dari hutan produksi dan hutan lindung. Yang kedua, luas tutupan hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 1.673.910 hektar yang terdiri dari hutan alam, primer, dan hutan tanaman industri. Yang ketiga, produksi hasil hutan bukan kayu Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 1,5 triliun yang terdiri dari rotan, daun lontar, dan kayu garahu. Dan ada beberapa jenis hutan di NTT yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hutan lindung. Hutan lindung adalah hutan yang dilindungi keberadaannya karena bermanfaat dan menjaga ekosistem. Penetapan kawasan hutan menjadi hutan lindung didasari oleh fungsi hutan sebagai penyedia cadangan air bersih, penahan erosi, habitat, flora dan fauna, serta lainnya. Dan contoh hutan lindung yang berada di NTT yaitu 1. Hutan lindung Eguin Ilin. Yang kedua, hutan lindung yang berikut hutan lindung SKM Kateri. Dan yang keempat, hutan lindung Cagar Alam Mutistimau. Dan yang berikut hutan tutupan di NTT. Hutan tutupan sebagai area lahan yang ditutupi oleh pohon-pohon dengan tutupan kanopi. Pada bagian atas hutan ditutupi oleh daun, ranting, dan cabang-cabang pohon yang saling bertautan. Yang keempat, hasil hutan kayu bukan di NTT, yang merupakan hasil dari kebijakan pemanfaatan hutan yang lebih berkelanjutan dan menyeluruh. Ini mencakup hasil dari hutan selain kayu seperti buah-buahan, tumbuhan, obat, madu, dan produk non-kayu lainnya. Contohnya yaitu yang pertama, rotan di Soe. Yang kedua, madu di hutan Amfoan. Yang ketiga, cendana. Yang berikut tentang pariwisata di NTT. Pengertian pariwisata adalah industri yang berkaitan dengan perjalanan dan kegiatan yang dilakukan orang saat mereka berada di luar lingkungan mereka, yang biasanya ini melibatkan wisatawan yang berpergian untuk liburan, rekreasi, bisnis, dan tujuan lainnya. Industri pariwisata mencakup akomodasi, makanan dan minuman, transportasi, atraksi wisata, dan layanan terkait lainnya. Pariwisata memiliki berbagai manfaat penting, antara lain yang pertama, pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, pengembangan infrastruktur. 4. Peningkatan kesadaran lingkungan. Yang kelima, pertukaran budaya dan pengetahuan. Yang keenam, diversifikasi ekonomi. B. Strategi industri pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisata. Berikut ini akan ditampilkan beberapa strategi yang harus diterapkan. Yang pertama, strategi atraksi wisata.
Atraksi wisata boleh dikatakan berhasil kalau menimbulkan kesan kepada wisatawan sehingga ia merasa pengusaha mempresentasikan atraksi wisata dengan cara yang baik dapat dicapai dengan mengatur. Yang pertama, mengatur perspektif ruang, artinya mengatur komposisi, bentuk, serta warna atau posisi. Yang kedua, mengatur perspektif waktu. Kelayakan finansial menyangkut perhitungan secara komersial dari pembagian objek wisata tersebut. Kelayakan sosial ekonomi regional dilakukan untuk melihat apakah investasi yang ditanamkan untuk membangun suatu objek wisata juga akan memiliki dampak sosial ekonomi secara regional. Yang berikut, layak teknis pembangunan objek dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dengan melihat daya dukung yang ada. Yang berikut, layak lingkungan. Analisis dampak lingkungan dapat dipengaruhi sebagai acuan kegiatan pembangunan suatu objek wisata. 2. Strategi sumber daya manusia. Figur atau sosok sumber daya manusia pada abad 21 dalam manusia-manusia yang memiliki kualifikasi sebagai berikut. Yang pertama, memiliki wawasan pengetahuan. Yang kedua, memiliki disiplin kerja. Yang ketiga, memiliki rasa tanggung jawab. Yang ketiga, strategi kualitas pelayanan yang unggul adalah suatu sikap atau cara karyawan dalam melayani konsumen secara memuaskan agar tercapai suatu kualitas pelayanan yang berikut. Strategi kualitas pelayanan yang unggul adalah suatu sikap atau cara karyawan dalam melayani konsumen secara memuaskan. Agar tercapai suatu kualitas pelayanan yang unggul, setiap karyawan harus memiliki keterampilan tertentu seperti berpenampilan baik dan sopan, bersikap ramah, bergairah kerja, dan selalu siap melayani, tenang dalam bekerja, menguasai pekerjaannya, mampu berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga, upaya melindungi lingkungan dan keberlanjutan para wisata di NTT dapat ditingkatkan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan budaya lokal. Beberapa cara untuk meningkatkan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan para wisata di Nusa Tenggara Timur adalah dengan memperkuat pengelolaan taman nasional dan kawasan konservasi, mengedukasi masyarakat dan wisatawan, serta pentingnya pelestarian lingkungan dan budaya lokal, mendorong penggunaan energi terbarukan dan ramah lingkungan, serta mengembangkan program ekowisata yang berkelanjutan. Selain itu, melibatkan komunitas lokal dalam pengembalian keputusan terkait para wisata dan memberdayakan mereka untuk mendapatkan manfaat dari industri pariwisata juga penting untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan budaya di NTT. Sekian video singkat dari saya, terima kasih.